Oke, kembali lagi di review kita bahas Mercedes-Benz C250 Coupe. Terserah sih mau manggil coupe atau coupe. C250 ini sama aja mesinnya, sama yang 4 pintunya ya. Dia ini tetap 1800 cc meskipun kodenya C250. Dan dia ini turbo, makanya tenaganya 201 HP. Silindernya ada 4 doang ya. Dan torsinya itu dia 310 Nm. Situ dia udah hidrolik ya. Dijual di MBS ya. Untuk harga saya nggak tahu. Ini ya logo Mercy yang lumayan gede, yang besar ini jadi DRL. Untuk di bawah sini dia lampu sen ya, tapi di sini LED proyektor. Di bawah itu ada DRL lagi. Jadi ini yang facelift, dan ada corner sensor atau body. Nah, velgnya kayak gini nih. Dia pakai ban 235/40 ZR 18 inci ya. Continental Conti Sport Contact. Spion ada sennya, door handle dia model tarik ya. Oke. Kita lihat MID-nya dulu sebelum mati. Nah, situ dia. Odo di situ ya. Odo di situ untuk pengaturannya dari sini ya. Ada posisi persneling. Nggak tahu ini apa maksudnya. Ini ada kilometer 7,1 apa itu. Jam digital sama offset temperatur. Pengaturan MID nih ya. Cuma mesti starter ya, tapi nggak bisa kita starter nih. Nah, inilah door trimnya. Dia bahannya soft touch. Ini warna merah, silver. Door handle-nya aluminium. Ini four door lock, electric seat dengan 3 memory seat, electric mirror, electric track, sama ini power window cuma 2 depan. Itu dia ada speaker Harman Kardon, sama ada untuk buka bagasi dari sini tuasnya. Dan meski coupe dia nggak frameless pintunya nih. Dan ini untuk lumbar support. Oke, yuk kita ke dalam. Nah, di sini dia ada part brake. Dia sebenarnya itu dia model injek. Tuh ya, model injek, dan rilisnya dari sini. Situ dia headlamp udah auto, dan ada lampu parkir kiri kanan. Sama dia ada saklar fog lamp. Kisi AC di sini, dan ini untuk colok kuncinya. Nah, setirnya dia kayak gini setirnya. Untuk ngatur setir sendiri, nah udah elektrik ya. Tilt, teleskopik, udah elektrik. Nah, situ ya pengaturannya. Sama dia ada cruise control. Ini pengaturan setir elektriknya. Dia kayak gini. Dia ada untuk pengaturan Bluetooth telepon, voice command, sama ada pengaturan MID. Saklar wiper, sama di sini dia ada saklar. Oh, saklar lampu situ ya. Di sini cuma ada pedal shift untuk menaikkan, ada pedal shift untuk menurunkan sini. Ada suhu mesin, fuel gauge. Nggak tahu lah sisanya speedo. Ini tadi layar MID-nya ya. Antar speedonya sendiri warna putih, dan setirnya flat bottom. Unik ya, tulisan airbagnya dari sini dia. Biasanya kan sini. Nah, ini dia layar head unitnya ya. Sini dia kisi AC-nya ini kayak gini, Jiras W204. Sama sini dia ada untuk apa nih, untuk pengaturan volumenya ya. Sama ada disk, radio, navigasi, telepon, tombol hazard, sensor parkir, sama mode eco ya. AC-nya sendiri dia dual zone nih. Nah, dual zone, penumpang depan belakang, ada untuk front defogger, rear defogger, speed fan AC, sama arah semburan AC sini nih. Transmisinya matic, gear AT 6 speed. Ini ada untuk pengaturan ininya ya. Oh ya, C204 Coupe ini masih ada yang manualnya sih, cuma itu cuma C180. Ini untuk pengaturan layar situnya ya. Ini dia bisa diginiin. Ada untuk shortcut back sama C apa ini. Asli dia laci penyimpanan tertutup, cuma tutupnya udah lepas ya. Biasanya rawan nih dengan cup holder 2. Armrest pada pecat. Untuk jok dia banyak kulit warna merah dan semi bucket kayaknya ya. Seat belt dengan hey jester, hand grip di atas dia model retract ya. Dan plafonnya warna hitam. Sunshade sini dia ada kacanya sama lampu. Nah, tapi dia nggak ada sunroof ya. Ada lampu baca untuk di belakang ya tuh. Sama sini dia ada lampu baca untuk pintu. Sama dia ada lampu baca untuk di spion. Nah, ini yang gede itu ya. Sama ada yang ada di bawah spion tengah tuh. Spion tengah sendiri auto dimming, sun visor sini dia ada kaca sama lampunya tuh. Itu airbag buat depan, dan airbagnya lengkap sampai pilar A ya. Sini dia ada laci standar. Udah soft opening. Ini adalah trim penumpang depan. Oke, yuk ke belakang.
Nah, saya bikin penasaran duduk di belakang kayak gimana rasanya. Airbagnya juga lengkap sampai sini ya. Nah, dia otomatis sliding nih tuasnya. Oke, ke belakang. Oke, untuk duduk di belakang dia sama leganya sih sama yang 24 pintu. Masih jauh nih. Dan kalau di situ kayaknya sih juga masih enak sih buat saya juga. Di sini dia ada asbak sama port outlet. Sama apa nih? Sama kisi AC ya. Sama di sini dia ada cup holder 2 tempat penyimpanan. Joknya juga udah ada isofix-nya. Headrestnya dia fix ya. Hand dari sini cuma bisa buat berdua, kalau bertiga memaksain sama tempat penyimpanan terbuka. Di sini dia nggak ada hand grip, cuma sini dia ada hook ya. Tadi lampu baca sini sama ini untuk sensor parkirnya ya. Yang dibuka dari ini. Ini layout dashboardnya. Untuk ruang kepala sendiri, oke, dia masih lumayan jauh sih. Oke, untuk di sini dia akomodasi ini banyak soft touch. Sini ada speaker. Udah ya, nggak ada akomodasi apa-apa lagi kecuali di tengah sini. Oke, yuk turun lagi. Akhirnya kesampaian juga naik mobil 2 pintu 4 kursi atau mobil coupe. Rem belakangnya cakram ya. Dan ini coba kita lihat bagasinya dulu. Ban serepnya ada ya aslinya, cuma lagi dilepas. Dan di situ dia ada untuk kotak sikring, ada hook di situ sama lampu bagasi. Sama ini ada kotak P3K sama hook juga. Ban serep sama dongkraknya tentunya ya. Dan segitiga pengaman ada di situ. Ada lampu bagasi juga. Emang harus agak keras sih nutupnya. Dan ini desain dari belakangnya. Ya udah. Dan itu stop lampnya LED ya. Cuma lampu mundur aja yang masih bohlam. Itu emblemnya C250. Sama ini ada aksen chrome-nya ya. Di bawah situ ada corner sensor serata bodi. Dan di situ dia ada muffler. Ini walaupun bedanya cuman beda pintu doang, harganya juga jauh ya. Kalau harga pasaran mah. Inilah dashboardnya. Oke, udah kata-kata tadi jangan lupa feedbacknya deskripsi. Untuk unitnya dijual di BMS Autocar ya. Dadah.